Assalamualaikum. Kita belajar lagi ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengumpulkan data serta menyajikan data dalam bentuk diagram. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kita akan mengumpulkan data ekstrakurikuler yang digemari oleh siswa kelas 3. Pengumpulan datanya dapat kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara merupakan contoh pengumpulan data secara langsung, karena saat wawancara kita langsung bertanya kepada orang yang diwawancara atau narasumber, dan orang tersebut juga langsung menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua, pengamatan langsung. Saat akan mengumpulkan data ekstrakurikuler yang digemari oleh siswa kelas 3, kita dapat mengamati secara langsung bakat dan minat siswa kelas 3 tersebut terhadap ekstrakurikuler yang digemarinya. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Responden adalah orang yang menjawab kuesioner. Kuesioner juga sering disebut dengan angket. Contoh kuesioner ekstrakurikuler dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Berikut contoh tabel hasil wawancara pemilihan ekstrakurikuler yang digemari oleh siswa kelas 3. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram adalah penyajian suatu data yang digambarkan dalam bentuk gambar yang berupa sajian dalam bentuk grafik dan bentuk tabel atau daftar. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Perhatikan contoh diagram banyak siswa kelas 3 yang telah memilih ekstrakurikuler berikut. Dari diagram tersebut, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa kelas 3 yang memilih ekstrakurikuler tilawah, ada 8 siswa. Yang kedua, banyak siswa kelas 3 yang memilih ekstrakurikuler tartil, ada 7 siswa. Yang ketiga, banyak siswa kelas 3 yang memilih ekstrakurikuler sains, ada 10 siswa. Yang keempat, banyak siswa kelas 3 yang memilih ekstrakurikuler drum band, ada 4 siswa. Yang kelima, jumlah siswa kelas 3 yang sudah memilih ekstrakurikuler adalah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 4, sama dengan 29 siswa. Yang keenam, selisih banyak siswa kelas 3 yang memilih ekstrakurikuler sains dan drum band adalah 10 dikurang 4,
sama dengan 6 siswa. Menyajikan data dalam bentuk diagram. Untuk mempermudah menyajikan data dalam diagram, sebaiknya data yang kita peroleh sudah disajikan dalam bentuk tabel. Contohnya, tabel kendaraan yang digunakan orang tua siswa kelas 3 berikut. Perhatikan banyak setiap data. Kita bisa mewarnai diagram dengan warna yang berbeda untuk setiap data. Untuk kendaraan mobil, kita beri warna merah. Untuk motor, kita beri warna hijau. Untuk sepeda, kita beri warna kuning. Data pada tabel di atas dapat disajikan dalam diagram seperti berikut. Bagian mendatar atau dari kiri ke kanan menunjukkan jenis kendaraannya. Sedangkan bagian yang tegak dari bawah ke atas menunjukkan jumlah siswanya. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Kita coba contoh latihannya ya. Dari diagram tersebut, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, anggota pramuka yang paling banyak adalah siswa kelas 6. Yang kedua, anggota pramuka yang paling sedikit adalah siswa kelas 3. Yang ketiga, selisih anggota pramuka dari kelas 6 dan kelas 3 adalah 14 dikurang 6 sama dengan 8 anggota pramuka. Yang keempat, kelas yang anggota pramukanya lebih dari 8 orang adalah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang kelima, total anggota pramuka dari semua kelas adalah 6 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan 42 anggota pramuka. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, data adalah informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan langsung, dan menyebarkan kuesioner. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram dapat memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.